Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud kerende malempang. Om Swastiastu. Halo pahari samandiai, bertemu lagi dengan saya Sri Rianti. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian tempat suci, kemudian jenis-jenis tempat suci, dan tata aturan dalam memasuki tempat suci agama Hindu. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tempat suci. Setiap agama di dunia ini mempunyai tempat suci untuk beribadah. Banyak tempat beribadah dibangun untuk dibuat memuja Tuhan. Tempat suci agama Hindu Kaharingan adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu Kaharingan atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Renying Hatala atau Ida Sang Hyang Widiwasa, beserta aspek-aspeknya. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu jenis-jenis tempat suci agama Hindu Kaharingan. Yang pertama adalah pura. Pura merupakan tempat suci umat Hindu. Pada mulanya istilah pura yang berasal dari kata Sanskerta itu. Sebelum dipergunakan kata pura untuk menamai tempat suci atau tempat pemujaan, dipergunakanlah kata kahyangan atau hyang. Berarti kota atau banteng, yang sekarang berubah arti menjadi tempat pemujaan Hyang Widi. Istilah pura pertama kali berasal dari masyarakat Hindu di Bali, namun sekarang nama pura sudah dipakai untuk menamai tempat suci umat Hindu secara nasional. Konsepsi pura sebagai tempat pemujaan untuk dewa manifestasi Hyang Widi, di samping juga untuk pemujaan roh leluhur yang disebut Batara. Hal ini memberikan salah satu pengertian bahwa pura adalah simbol gunung atau Mahameru, tempat pemujaan dewa dan Batara. Yang kedua yaitu Balai Basarah. Balai Basarah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat beribadah umat Kaharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak di Kalimantan. Istilah lain untuk menyebut tempat beribadah umat Kaharingan adalah Balai Kaharingan atau Perahan. Istilah Balai Basarah sendiri berasal dari bahasa Sangiang yang merupakan ragam tinggi dari bahasa suku Dayak Ngaju. Dalam bahasa Sangiang, kata balai berarti rumah Tuhan dan kata basarah bermakna bentuk penyerahan diri kepada Renying Hatala Langit atau Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam KBBI sendiri, kata balai berarti gedung, rumah atau kantor, dan basarah padanya adalah berserah, memiliki arti mempercayakan diri dan nasib beserta pasrah kepada suatu hal yang disembah. Oleh karena itu, balai basarah dimaknai sebagai rumah Tuhan, menjadi tempat bagi manusia untuk beribadah dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Balai Basarah sebagai tempat suci bagi umat Kaharingan biasanya memiliki bentuk bangunan berupa gedung atau rumah segi empat, dan di ruangan diletakkan sebuah tiang yang besar sebagai penyangga. Atap suatu bangunan Balai Basarah biasanya memiliki 3 hingga 7 tingkatan yang semakin ke atas semakin kecil. Susunan atap yang bertingkat tersebut melambangkan setiap alam yang puncaknya merupakan alam atau tempat dari Renying Hatala Langit atau Tuhan yang Maha Tinggi. Selain itu, suatu balai basarah biasanya memiliki hiasan atau ukiran batang garing yang merupakan simbol dari kehidupan serta lambang dari keterhubungan kehidupan antara alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Namun, ada beberapa balai basarah yang bentuk atapnya serupa seperti gedung atau rumah biasa, dengan pembedanya adalah pelang atau papan nama yang menunjukkan bahwa gedung atau rumah tersebut adalah balai basarah. Yang ketiga yaitu sandung atau kariri. Sandung adalah tempat suci umat Kaharingan. Sandung terbuat dari kayu, dirangkai berbentuk pelinggi satu. Bentuk atapnya segitiga sama kaki dan memakai satu tiang sebagai penyangga. Sandung diletakkan di luar rumah atau di pekarangan.
Fungsi sandung adalah sebagai stana roh leluhur yang telah disucikan. Kemudian yang keempat yaitu balai antang. Balai antang adalah tempat suci untuk umat keharingan. Balai antang ini dibuat dari kayu yang dirangkai sehingga bentuknya mirip dengan pelangkiran di Bali. Fungsi balai antang adalah sebagai tempat menstanakan roh leluhur yang sudah disucikan yang bersifat sementara. Yang kelima, candi. Candi berasal dari kata candika, gerha, artinya rumah Durga. Dan pengertian ini akhirnya candi dijadikan tempat pemujaan untuk Dewi Durga. Di India, candi merupakan sarana pemujaan dan merupakan simbol Gunung Mahameru sebagai tempat para dewa. Maka itu, candi merupakan tempat pemujaan kepada dewa. Yang keenam adalah keramat. Keramat sebagai istana para roh leluhur atau roh suci, sehingga lingkungan dan sekitarnya dapat tercipta situasi dan kondisi yang saling berkeseimbangan dan harmonisasi. Dan juga bisa disebut butayatnya dengan tujuan untuk menjaga dan mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Seperti kita ketahui, tumbuh-tumbuhanlah sebagai bahan dasar makanan hewan dan manusia. Jika keharmonisan tanah, air, api, dan udara, dan eter terganggu, maka fungsinya juga akan terganggu. Dan untuk menambahkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan dan alam berdasarkan wawasan semesta alam. Yang ketujuh yaitu Pasah Patahu. Pasah Patahu adalah sebuah bangunan kecil yang menyerupai rumah yang menjadi tempat ritual khusus bagi suku Dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah yang memeluk agama keharingan. Pasah Patahu biasanya didominasi warna kuning dan dikelilingnya terdapat sejumlah bendera atau kain yang mayoritas juga berwarna kuning. Bangunan ini sengaja dibuat untuk menjadi tempat tinggal para roh halus. Di dalam Pasah Patahu terdapat sesajen yang dimaksudkan untuk memberi makan para roh halus tersebut. Roh-roh halus itu sengaja dibuatkan tempat khusus agar turut menjaga kampung atau wilayah sekitar dari segala bahaya yang mengancam, baik bahaya dari luar maupun dari dalam. Pasah Patahu juga dimanfaatkan sebagai media perantara untuk memanjatkan doa atau berhajat. Untuk tata aturan dalam memasuki tempat suci agama Hindu keharingan yaitu yang pertama, berpakaian sopan, menggunakan lawung atau sumping, selendang, minimal batik. Kemudian menggunakan kebaya jika ada. Bersih secara lahir dan batin ketika memasuki tempat suci. Niatnya juga harus baik, menjaga sikap dan sopan santun, tidak untuk main-main. Tetap menjaga tata aturan dalam berbicara. Kemudian untuk yang perempuan tidak boleh datang ke tempat suci jika dalam keadaan haid atau datang bulan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om Santi. Terima kasih.